Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita lanjutkan mengenai materi tentang menyusun karya ilmiah. Oke, yang pertama pengertian. Apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah merupakan tulisan yang disusun berdasarkan hasil pemikiran, kajian pustaka, atau penelitian dengan berbagai macam metode tertentu. Dan dia bersifat logis, sistematis, objektif, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Contoh mudahnya itu misalnya seperti tesis, skripsi, itu termasuk karya ilmiah. Nah, ciri-cirinya apa sih? Nah, yang pertama itu menggunakan bahasa baku, itu sudah sangat pasti ya. Lalu yang kedua tadi sudah disinggung, sistematis, artinya dia memiliki struktur yang runtut, dari mulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan seterusnya. Yang ketiga, objektif, dia harus berdasarkan data, bukan pendapat pribadi. Yang keempat, rasional dan logis, dan yang kelima dilengkapi dengan sumber ataupun ada referensinya. Nah, struktur karya ilmiah tadi yang pertama itu ada judul. Dia harus singkat, jelas, padat, dan dia mencerminkan isi tulisan. Yang berikutnya ada abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan dari isi karya ilmiah itu. Ada tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Baru kemudian masuk ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan inilah ada yang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Kemudian berlanjut ke kajian pustaka. Ini berisi teori, teori yang eh, relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu berikutnya metode penelitian. Ini bisa isinya berupa jenis penelitiannya itu apa, instrumen yang digunakan, dan juga teknik analisis datanya mau seperti apa. Yang terakhir, hasil dan pembahasan. Artinya ketika tadi kita sudah mendapatkan berbagai macam data dengan menggunakan instrumen, barulah di hasil dan pembahasan ini data yang sudah dikumpulkan tadi itu diolah, kemudian dianalisis, baru dijelaskan hasilnya seperti apa atau diinterpretasi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang terakhir daftar pustaka. Itu berupa sumber rujukan sesuai dengan kaidah penulisan dan yang terakhir itu lampiran. Ini opsional, boleh ada, boleh tidak. Isinya itu data pendukung, instrumen penelitian, dan lain-lain. Jadi yang tadi sudah ada di bagian metode penelitian itu akan diletakkan kembali di lampiran. Ditaruh kembali ke lampiran itu. Lalu, apa sih tujuan penyusunan karya ilmiah? Yang pertama, tentu melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam menulis akademik. Yang ketiga, menyebarkan hasil penelitian atau gagasan. Dan terakhir, menjadi sebuah dasar pengambilan keputusan atau pemecahan suatu masalah. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, menentukan topik apa sih yang relevan dan cukup menarik. Kemudian, merumuskan masalah atau membuat pertanyaan penelitian itu apa saja. Baru kemudian mengumpulkan berbagai macam sumber, tapi yang harus terpercaya dan relevan, baru membuat kerangka tulisan. Lalu menyusun bagian demi bagian sesuai struktur tadi, mulai dari judul, lalu ada pendahuluan, ada kajian pustaka, lalu yang berikutnya menggunakan gaya bahasa ilmiah. Jadi menggunakan gaya bahasa ilmiah yang biasanya itu baku. Yang terakhir melakukan citasi dan penyusunan daftar pustaka. Jadi harus ada daftar pustaka dan eh, citasinya supaya tahu dapat dari mana sih sumbernya itu. Dan yang terakhir merevisi dan menyunting agar sesuai kaidah. Jadi setelah menyusun baru kita perbaiki. Kira-kira apa yang salah dari karya ilmiah tersebut baru nanti diperbaiki. Mungkin itu aja terkait materi menyusun karya ilmiah. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.